Baik, sebentar lagi kita akan mulai kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online Sosiologi Pedesaan. Pada pertemuan kali ini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa untuk melanjutkan kuliah online kita bersama-sama. Sambil menunggu rekan-rekan mahasiswa yang lain yang belum bergabung, saya akan menyampaikan sedikit tentang prosedur perkuliahan kita. Yang pertama, mahasiswa harus menyiapkan alat tulis, bisa menggunakan buku atau dan alat tulis yang lainnya. Kemudian selama perkuliahan ini Anda harus mengaktifkan videonya, kemudian mengenakan pakaian yang sopan selayaknya mengikuti kuliah di kelas. Selama penyampaian materi oleh dosen, mikrofon harus dimatikan. Jika ingin bertanya atau berpendapat, silakan memberi kode raise hand, dan setelah persilakan baru menghidupkan mikrofon. Ini beberapa peraturan kuliah online kita. Mudah-mudahan dengan peraturan ini kita bisa melaksanakan kuliah online ini dengan lebih baik. Pembahasan kita pada kuliah siang hari ini yaitu pola kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai masyarakat pedesaan. Kali ini kita akan meninjau kehidupan masyarakat desa dari segi aspek ekonominya. Nah, tulislah jenis-jenis pekerjaan yang ada di desa. Dan silakan coba Anda menulis ya, di alat tulis yang sudah Anda siapkan. Tulislah beragam jenis pekerjaan yang ada di desa yang tentu saja Anda ketahui. Tani, Anda pasti akan menulis berbagai macam jenis pekerjaan yang Anda ketahui yang ada di wilayah pedesaan. Nah, dari sekian banyak jenis-jenis pekerjaan yang sudah Anda tuliskan, Anda menuliskan yang ini, bertani. Petani dan pekebun, Pak. Bertani dan Bertani, Pak. Ya, Pak. apakah semua menuliskan bertani atau petani? Bertani. Petani, Pak. Petani, Pak. Petani, Pak. Baik, Petani, Pak. baik, semuanya petani ya. Nah, sungguh pun di pedesaan sebetulnya ada jenis-jenis profesi yang lain atau jenis-jenis
pekerjaan yang lain selain bertani atau berkebun. Tetapi umumnya di desa-desa itu ada pekerjaan yang namanya bertani. Ya, aktivitasnya bercocok tanam, berbudidaya pertanian, ya, dalam rangka Kebun juga, Pak. bahan makanan atau bahan yang dijual ke pasar ya. Ya, termasuk juga berkebun ya. Berkebun. Baik dari jenis tanaman pangan ya, termasuk sayur-sayuran, buah-buahan, ya, tanaman perkebunan itu sendiri. Nah, satu corak kehidupan masyarakat, mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian, ini yang dikenal dengan corak kehidupan masyarakat yang agraris. Jadi saya ulangi, corak kehidupan masyarakat di mana penduduknya mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani disebut sebagai agraris. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah hanya ada jenis pekerjaan bertani di desa? Anda selain menulis bertani, apa saja lagi? Pedagang. Pedagang. Kebun, Pak. Lumayan. Guru. Unit bangunan, Lumayan, Pak. Kades. Pedagang, Pak. Sama itu, Bu. Memelihara ternak, Pak. Ya. Buruh, Guru, rajin, pedagang, guru. dan lain sebagainya. Sesungguhnya di desa itu terdapat beragam jenis pekerjaan, tergantung karakteristik sumber daya alam yang tersedia di wilayah desa itu sendiri. Apakah ada industri yang berpengaruh, baik yang ada di desa itu maupun dari luar desa, misalnya dari kota yang memiliki pengaruh ke desa itu. Namun, ya, umumnya di desa itu selalu ada orang-orang yang bekerja sebagai petani. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya, tentang pola kehidupan masyarakat desa yang secara umum itu seperti apa. Baik, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Jadi kita pada pertemuan kali ini ingin membahas mengenai sistem ekonomi masyarakat di desa yang meliputi aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas produksi bermakna suatu kegiatan untuk menghasilkan produk-produk baik yang berupa materi maupun non-materi dalam rangka untuk menunjang kehidupan masyarakat. Aktivitas distribusi di sini dimaksudkan sebagai beragam bentuk mekanisme yang dilakukan antar individu atau antar kelompok dalam rangka untuk membagi-bagikan atau menyebarkan sumber daya yang dibutuhkan satu sama lain. Sedangkan aktivitas konsumsi tentu saja berarti adalah aktivitas untuk menggunakan atau memanfaatkan seluruh dari hasil-hasil yang diperoleh pada proses produksi. Nah, ini intinya 3 aktivitas ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, di awal tadi saya mengatakan ya, bahwa beragam corak jenis pekerjaan yang ada di pedesaan sangat tergantung kepada ketersediaan sumber daya lokal yang ada di wilayah desa itu sendiri, di samping juga apakah ada industri yang berpengaruh pada wilayah desa itu. Nah, di dalam perspektif evolusi masyarakat, masyarakat pada intinya mengalami perubahan dari ciri masyarakat yang sederhana menuju kepada ciri masyarakat yang lebih kompleks. Nah, dewasa ini kita berada pada era industrialis, bahkan lebih daripada industrialis atau post-industrialis. Sebelum era ini, ada era yang dinamakan dengan era pra-industrialis atau pra-kapitalis. Dan sebelumnya itu ada namanya pra-agraris. Nah, diagram ini kalau Anda perhatikan, ingin memperlihatkan kepada kita bahwa sistem perekonomian masyarakat
itu mengalami perubahan secara evolusioner dari masyarakat yang bercorak pra-agraris, artinya sebelum agraris, ini dialami oleh masyarakat berburu dan meramu, ya berburu di hutan dan meramu atau mengumpulkan bahan-bahan makanan yang ada di dalam hutan, atau masyarakat yang aktivitasnya melakukan aktivitas berladang berpindah-pindah atau shifting cultivation, di lahan kering yang berbeda, menebang satu hutan di satu wilayah, kemudian dibakar, lalu ditanami, tunggu panen, kemudian sampai diulang-ulang beberapa kali sampai wilayahnya itu tidak subur lagi. Kemudian sekelompok masyarakat ini akan berpindah ke wilayah yang lain, melakukan aktivitas yang sama, yaitu menebang hutan, membakar, kemudian menanami, kemudian memungut hasilnya. Demikian terus berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ini yang disebut dengan pola aktivitas berladang berpindah-pindah. Nah, ketika mereka mulai mengenal budidaya pertanian yang relatif sudah menetap, berarti memasukkan mereka kepada sistem masyarakat yang bercorak agraris. Nah, penduduknya sebagian besar adalah para petani yang disebut dengan peasant. Nanti akan kita pelajari seperti apa sih ciri-ciri ekonomi masyarakat peasant ini. Dan kemudian ketika masyarakat ini mengalami industrialisasi yang ditandai dengan revolusi industri, kemudian bentuk-bentuk teknologinya digantikan dengan teknologi mesin yang digerakkan melalui bahan bakar yang bertumbuh pada bahan bakar fosil. Kita memasuki satu era yang disebut dengan era industrialis yang padat modal. Nah, karena ciri padat modal inilah dan berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, ciri masyarakat yang bercorak industrialis ini disebut juga dengan masyarakat kapitalis. Nah, apabila kalau kita berpatokan kepada corak masyarakat yang kapitalis ini, maka masyarakat agraris dan yang sebelumnya itu disebut dengan masyarakat yang prakapitalis. Yang prakapitalis ini terbagi menjadi dua, yaitu masyarakatnya agraris yang dicirikan oleh banyaknya atau mayoritas penduduknya sebagai petani peasant, dan masyarakat yang masih pra-agraris, yaitu mereka yang melakukan aktivitas berburu meramu atau masyarakat yang melakukan aktivitas berladang berpindah-pindah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana eksistensi pola-pola kehidupan ekonomi masyarakat pada zaman sekarang ini. Nah, kalau kita membatasi wilayah pedesaan, maka rentang corak kehidupan ekonomi penduduk di desa, khususnya di Indonesia, ini cukup beragam. Ada sebagian berciri agraris, dia masih melakukan buru dan meramu, seperti beberapa etnis yang ada di pedalaman Papua. Ya. Nah, mayoritasnya desa-desa kita itu adalah desa-desa yang bercorak agraris. Ini yang mayoritasnya ya. Yang paling banyak desa-desa kita ini di Indonesia adalah desa yang berciri agraris. Dan sebagiannya lagi kemudian desa-desa kita di Indonesia ini sudah memiliki ciri yang industrialis atau kapitalis. Nah, baik, kita akan bertumpu kepada slide ini untuk menjelaskan karakteristik yang ada pada desa-desa, baik desa itu yang bercorak pra-agraris, kemudian desa yang bercorak agraris, dan nanti terakhir akan kita bahas pula pengaruh industrialisasi terhadap pola kehidupan ekonomi yang agraris ini. Nah, pertama-tama kita akan membahas yang agraris.
masyarakat yang agraris, kalau kita perhatikan dari skema ini, kembali kita mengulangi dulu ya, merupakan tahap antara dari ciri masyarakat yang primitif atau tadi yang pra-agraris tadi itu dengan masyarakat yang bercorak industrialis. Itu masyarakat industrialis. Nah, jadi masyarakat yang desa-desa yang agraris ini mayoritas adalah petani peasant atau petani yang bercorak kehidupannya subsisten. Jadi ini definisinya ya. Masyarakat agraris ini ya, hidupnya sudah relatif menetap ya, pada mulai menetap ya. Apalagi kalau sekarang jelas mereka sudah membentuk permukiman-permukiman dalam bentuk desa dengan pola-pola tertentu ya. Kemudian melakukan aktivitas budidaya pertanian bentuk wilayah desa di mana ada pemimpinnya yang disebut dengan kepala desa atau dengan sebutan-sebutan yang lain. Misalnya kalau di Sumatera Barat disebutnya dengan nagari ya. Ada pula yang menyebutnya kita di Bengkulu ini dengan sebutan dusun ya, kepalanya disebut dengan kepala dusun. Ada pula yang menyebutnya dengan kampung ya. Nah, sebutan-sebutan yang lain yang menunjukkan mereka adalah satu permukiman penduduk yang tinggal di wilayah dengan cirikan mayoritasnya membudidayakan pertanian. Nah, jadi yang disebut dengan petani peasant atau petani subsisten adalah mereka para penghasil tanaman dan ternak di pedesaan sebagai nafkah hidupnya. Bukan aktivitas bercocok tanam itu sebagai aktivitas bisnis yang mencari keuntungan. Nah, ini yang disebut dengan petani peasant. Memperhatikan definisi ini, para petani yang tinggal di desa-desa agraris itu pada umumnya mereka melakukan aktivitas bercocok tanam atau berusaha tani, juga kemudian mereka memelihara hewan ternak seperti ayam, kambing, sapi, begitu ya, itik, begitu. Yang jenis-jenis ternak ini memang dibutuhkan oleh mereka untuk konsumsi pangan mereka. Dan inilah basis dari pencarian nafkah penduduk yang tinggal di desa-desa agraris. Nah, adapun ya, aktivitas yang berorientasi bisnis ini bisa dibilang bukan menjadi tujuan utamanya. Bukan tujuan utama para petani subsisten ini. Jadi tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan nafkah mereka. Nah, sementara masyarakat yang pra-agraris atau disebut dengan masyarakat primitif memiliki perbedaan dengan masyarakat yang sudah bercorak agraris. Jadi kalau desa-desa yang masyarakatnya pra-agraris atau primitif, produksinya ditujukan untuk digunakan mereka sendiri atau untuk melepaskan kewajiban kekerabatan, bukan untuk melakukan pertukaran semacam barter itu, apalagi jual beli, atau apalagi aktivitas mereka untuk mencari keuntungan, itu sama sekali mereka tidak melakukan itu. Jadi mereka memproduksi sesuatu yang dibutuhkan dalam sesaat ya, dalam waktu yang sesaat, dalam jangka yang pendek. Dibutuhkan makan daging, maka dia akan menangkap hewan-hewan buruan di dalam hutan ya. Butuh ikan, dia akan mencari ikan di sungai lalu dibakar ya, dan lain sebagainya aktivitas mereka. Semuanya dilakukan yang menggunakan alat-alat produksi yang terdesentralisasi. Pengertiannya adalah bahwa setiap orang itu memiliki alat-alat yang dipergunakan untuk bertahan hidup, untuk menangkap hewan. Mereka menggunakan apa? Misalnya menggunakan tombak, maka setiap laki-laki itu mempunyai tombaknya. Dan seterusnya mereka hidup di dalam keluarga besar, keluarga luas yang mereka punya. Nah, sehingga akibatnya sistem produksi masyarakat pra-agraris itu tidak melahirkan hubungan ekonomi yang bersifat memaksa dan eksploitatif. Ya, tidak ada satu golongan mengeksploitasi golongan yang lain. Tidak ada fenomena tuan tanah seperti ada pada masyarakat
agraris. Mereka juga tidak memiliki ketergantungan dan hubungan pertuanan atau patron klien antara orang yang lemah pada orang yang lebih kuat. Mereka masing-masing hidup dalam kelompok-kelompok masyarakat, kekerabatan mereka, memenuhi kebutuhan mereka secara bersama-sama. Dan akibat berikutnya, dengan tidak adanya insentif yang diberikan melalui pertukaran produk dari semua barang di pasar, maka ada kecenderungan mereka membatasi produknya hanya pada barang-barang yang langsung dapat dimanfaatkan oleh mereka sendiri, yang jelas seperti hanya terbatas pada makanan. Kalaupun pakaian juga pakaian yang bersifat sederhana. Mereka tidak melakukan saving istilahnya atau menabung untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Pokoknya apa yang dibutuhkan saat ini mereka berupaya untuk memenuhinya pada saat itu juga. Nah, akibat selanjutnya kemudian kita lihat ya beberapa produk yang dihasilkan oleh tipe masyarakat yang praagraris. Tadi tipe praagraris tadi itu ada dua, yaitu mereka yang berburu dan beramu atau mereka yang melakukan aktivitas berladang berpindah-pindah. Yang pertama ada kategori produk yang dikumpulkan seperti damar, ya, kemenyan, ya, kamper, kayu atau dan rotan, ya, buah-buahan, kemudian umbi-umbian. Ya. Dan ini Anda bisa baca aktivitas berburunya, mereka menangkap hewan buruan di hutan, menangkap ikan di sungai, dan alat-alat yang dipergunakan yang tentu saja diproduksi oleh mereka sendiri, yaitu tombak, busur dan anak panah, perangkap atau jaring untuk menangkap hewan, ya, dan tongkat penggali. Jadi apakah desa-desa yang dengan aktivitas seperti ini masih ada? Nah, tadi saya sudah singgung sedikit di bagian masih ada, terutama mereka-mereka yang hidupnya di dalam hutan. Bahkan di Pulau Sumatera ini masih ada ya, seperti misalnya suku anak dalam yang di Provinsi Jambi ya, hidupnya di dalam hutan berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, jadi kalau kemudian kita membuat pembatasan bahwa ekonomi pedesaan itu dimulai dari ekonomi masyarakat yang agraris sampai dengan masyarakat yang agraris, maka ada beberapa yang perlu dijelaskan pada aspek produksinya di sini. Baik, mungkin supaya agak ini ya interaktif ya, dibaca oleh salah seorang mahasiswa ini. Kita coba Nita ya, silakan Nita Yuniarti. Aspek produksi dalam ekonomi pedesaan. Kepemilikan komunal berubah menjadi kepemilikan oleh pemimpin, ketua, dan sebagian berlanjut menjadi kepemilikan pribadi. Teknologi, sistem irigasi, alat tenun, bajak, cangkul, parang, pisau, dan lain-lain. Tujuan produksi, memenuhi kebutuhan subsisten untuk bertahan hidup. Produk yang dihasilkan. 1. Hasil mengambil bahan-bahan yang tersedia di alam, hutan, sungai, dan laut. 2. Hasil budidaya tanaman bahan makanan, biji-bijian, sayuran, umbi-umbian, dan buah-buahan. 3. Hasil kerajinan rumah tangga, tembikar, anyam-anyaman, tenun. 4. Peralatan kerja dari besi, produk pandai besi. Ya, nah ini ya. Jadi kepemilikan komunal itu kemudian berubah menjadi kepemilikan oleh pemimpin yang nanti melahirkan fenomena tuan tanah ya. Mereka menguasai tanah yang sangat luas, menguasai orang-orang yang kemudian menjadi para petani yang bekerja untuk mereka. Dan sebagiannya lagi kemudian kepemilikan komunal, kepemilikan bersama ini menjadi kepemilikan pribadi, sehingga kemudian dikenal tanah-tanah milik perseorangan. Teknologinya seperti sudah kita ketahui ya, masyarakat bertani itu ada irigasi ya, kalau memang dibutuhkan irigasi, pengairan, tenun ya, tenun yang bukan mesin ya, ATBM, alat tenun bukan mesin. Bajak, ini bajak yang digerakkan oleh hewan ya, seperti kerbau dan sapi.
cangkul, parang, pisau, dan lain-lain alat yang dibutuhkan untuk berusaha tani. Tujuan produksinya untuk memenuhi kebutuhan subsisten, yaitu untuk survival atau bertahan hidup, bukan untuk memupuk kekayaan. Dan ini jenis-jenis produk yang dihasilkan. Jadi dari sini kita bisa memahami apa perbedaan antara masyarakat yang tadi yang peasant ya, yang peasant petani subsisten dengan nanti kalau kita kenal orang-orang yang hidupnya di perkotaan, ya, yang mereka bertumpu pada sektor industri. Penduduknya banyak yang bekerja di pabrik-pabrik, menjadi buruh, ya. Sebagian lagi ada di sektor pemerintahan. Itu berbeda ya, aktivitas produksi yang mereka lakukan. Nah, kembali di sini ya, kita akan membahas tentang tujuan produksi ekonomi petani subsisten atau petani peasant. Baik, silakan dibaca oleh Sylvia. Pertama, menghasilkan produksi minimum untuk hidup subsisten atau kalorik minimum dan menyediakan bibit pada musim berikutnya atau menyediakan pakan ternak. 2. Replacement fund atau biaya yang diperlukan untuk mengganti peralatan minimumnya baik untuk produksi maupun konsumsi. 3. Ceremonial fund, biaya yang diperlukan dalam rangka berpartisipasi dalam kegiatan sosial budaya di masyarakat. 4. Fund of rent, biaya yang diperuntukkan kepada orang yang memiliki kekuasaan atau orang lain yang lebih superior atas jaminan bekerja dan perlindungan yang diberikan. Biaya ini dapat dibayarkan dalam wujud tenaga kerja, hasil panen, atau uang. Ya. Nah, ini setidaknya ada 4 yang dilakukan oleh para petani peasant ya, petani subsisten dalam Kecil suaranya. tadi. Yang pertama yang disebut dengan menghasilkan produksi minimum dalam rangka untuk kebutuhan pangannya. Dengan pangan, Akhirnya masuk. konsumsi pangan itu mereka bisa bertahan hidup. Samping itu juga mempersiapkan cadangan hasil panen itu untuk bibit pada musim tanam berikutnya. Dan sekaligus Wi-Fi ini gangguan. Ya, ternak yang mereka punya seperti ayam. Ya. Nah, biasanya para petani itu memelihara ayam itu sisa-sisa makanan yang dikonsumsi oleh keluarga petani itu sekaligus dijadikan sebagai pakan ternak ya. Kemudian yang disebut dengan replacement fund ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengganti peralatan kerja seperti cangkul dan sebagainya. Mereka itu membutuhkan itu ya, mengeluarkan itu. Kemudian ceremonial fund ini atau biaya seremonial untuk apa namanya, seperti misalnya kalau ada acara-acara ya, pesta yang dilakukan oleh keluarga mereka ya, pesta pernikahan anaknya atau kegiatan-kegiatan upacara religius yang berkaitan dengan aktivitas pertanian itu ya. Turun sawah ya, mereka mengundang masyarakat tetangganya untuk makan bersama. Panen juga begitu, sebagai salah satu wujud bersyukur mereka melakukan aktivitas seperti itu yang disebut dengan kenduri, misalnya ada istilah kenduri atau mendoa. Itu ada pada masyarakat agraris. Mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan sehingga produksi pertanian itu harus mampu mencukupi untuk melakukan tadi itu yang disebut dengan aktivitas seremonial ya. Dengan kata lain, aktivitas seremonial ini adalah serangkaian kegiatan yang bersumber dari norma-norma budaya setempat yang itu menjadi suatu kewajiban untuk diselenggarakan. Termasuk ketika mau menyambut masuknya bulan puasa seperti sekarang ini misalnya, kan ada acara mendoa gitu ya, mendoa, mengundang tetangga, mengundang masyarakat untuk membacakan doa dipimpin oleh tokoh agama setempat, lalu kemudian ditutup dengan
pemakan bersama. Dan yang terakhir disebut dengan fund of rent, ini sesungguhnya biaya yang ditujukan kepada orang-orang yang kuat. Kemudian mereka pada mulanya ini berwujudnya upeti, upeti dari petani diserahkan kepada orang yang menjaga yang mereka, melindungi mereka dalam bentuk menjaga perlindungan keamanan. Dan kemudian istilah uang ini, biaya-biaya ini kemudian termasuk juga biaya sewa kalau kemudian petani itu menyewa lahan orang lain, baik itu dalam bentuk hasil panen, tenaga kerja maupun uang ya, dalam bentuk uang sewa. Jadi intinya keempat jenis pengeluaran inilah yang harus dicukupi oleh produksi para petani pisang. Baik, Anda seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau ingin menyampaikan pendapatnya, bertanya, dipersilakan ya, dengan raise hand dulu ya. Sementara saya terus menyampaikan materi, Anda boleh mengajukan pertanyaan. Nah, tadi dikatakan bahwa pisang adalah petani pembudidaya pertanian yang berorientasi memenuhi kebutuhan mereka sendiri ya, untuk dikonsumsi sendiri atau yang disebut dengan subsistensi. Nah, subsistensinya ada dua macam ya. Yang pertama adalah subsistensi produksi. Ini dalam konteks bahwa produksi pertanian atau usaha tani itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Derajat komersialisasinya rendah dalam pengertian yang dijual itu bukan diorientasi untuk dijual. Ini pertanian produksinya subsisten. Jadi seperti petani padi, ya, bercocok tanam padi lalu panen. Setelah panen itu dijemur lalu disimpan di satu lumbung, ya, untuk apa? Nanti kalau butuh lalu dikeluarkan, digiling. Ya. Seperti itu subsisten. Berbeda kalau petani komersial kan, bercocok tanam padi, dijual ke pasar. Nah, kemudian yang disebut dengan subsistensi hidup. Ini perluasan dari makna subsistensi itu sendiri. Karena ada fenomena para petani itu sudah komersial, tetapi hidupnya masih subsisten. Yaitu taraf kehidupan yang rendah. Sekedar untuk dapat bertahan hidup. Jadi, pengertian subsistensi hidup ini tidak mesti bahwa produksi pertaniannya itu hanya untuk kebutuhan sendiri. Boleh jadi mereka melakukan aktivitas produksi pertanian seluruhnya dijual ke pasar. Namun corak kehidupannya itu hanya untuk bertahan hidup. Hasil penjualan produk pertaniannya semata-mata kembali lagi untuk mau dibelikan ya, dibelanjakan barang-barang bahan kebutuhan pangan misalnya begitu ya. Ini kehidupan yang masih bercorak subsisten. Nah, selanjutnya kita masuk pada aspek distribusi. Di dalam sosiologi, khususnya sosiologi ekonomi, yaitu disiplin ilmu sosiologi yang mempelajari tindakan-tindakan ekonomi manusia. Ada 3 pola distribusi yang dikenal. Yang pertama adalah resiprositas, yang kedua redistribusi, dan yang ketiga pertukaran. Resiprositas menunjuk pada gerakan di antara kelompok-kelompok simetris yang saling berhubungan timbal balik. Jadi kelompok yang simetris, jadi hubungannya setara. Ya. Statusnya dan peranannya boleh berbeda, tetapi di dalam konteks mereka melakukan hubungan itu bersifat timbal balik. Jadi ada resiprositas, sesuatu hubungan yang berulang-ulang, gantian begitu ya. Seperti misalnya seremonial pernikahan itu kan dimulai dari aktivitas ada gotong royong ya, yang laki-lakinya itu menegakkan tenda, yang perempuannya ramai-ramai memasak begitu di belakang. Ketika keluarga yang lain menyelenggarakan seremonial pernikahan juga akan begitu ya, gantian, istilahnya ada saling tolong menolong dan gotong royong.
Nah, pada aktivitas produksi pertanian, contohnya misalnya kegiatan panen padi, ya, yang dikenal dengan sistem bawon bagi hasil, gitu ya. Panennya bersama-sama. Jadi kalau seorang petani panen, dia akan meminta rekannya sesama petani untuk ikut memanen. Nanti kalau rekannya itu panen, dia juga akan ikut memanen di tempat uh, sesama petani itu, ya. Nah, ini kegiatan aktivitas yang disebut dengan distribusi yang menganut pola resiprositas. Kemudian bentuk yang kedua, pola yang disebut dengan redistribusi, yaitu gerakan penarikan sesuatu ya, ke arah pusat dulu, yang dikumpulkan ke pusat, kemudian didelivery dan didistribusikan kembali kepada para anggota kelompok yang kalau di sini konteksnya desa, ya nanti para penduduk desa itu akan menikmati apa yang sudah mereka kumpulkan ke pusat. Contohnya kalau kita bicara konteksnya ini desa di dalam negara, artinya desa sebagai salah satu wilayah dari negara. Ada negara memungut pajak. Nah, selanjutnya kemudian negara itu menyelenggarakan pembangunan di desa dalam beragam bentuk program-program pembangunan di desa seperti pembangunan infrastruktur, ya, insentif, kemudian apa namanya pembangunan pasar, gedung sekolah, jalan usaha tani, ya, apa namanya perangsangan petani untuk berproduksi begitu. Ini contoh yang redistribusi. Di level lokal itu kita bisa melihat misalnya beragam bentuk ukuran yang dalam kelompok, di mana para anggota menyetorkan sejumlah uang tertentu yang disebut dengan iuran, kemudian uang yang terkumpul itu akan dibagikan kembali dalam bentuk barang mungkin ya, atau dalam bentuk manfaat yang disepakati bersama-sama. Dan yang ketiga, bentuk distribusi yang bersifat pertukaran. Nah, ini yang kita kenal ya. Aktivitas ekonomi yang berlangsung antara tangan-tangan di bawah sistem pasar. Artinya exchange ya, atau pertukaran ini bersifat menukarkan satu barang dengan barang yang lain yang menggunakan standar nilai tertentu, yaitu alat tukar. Alat tukar ini disebut dengan uang ya. Nah, misalnya jual beli produk pertanian yang terjadi di pasar. Nah, pasar di sini pengertiannya pasar sebagai tempat, bisa juga tidak selalu tempat ya. Nah, ada satu bangunan begitu, bisa juga transaksi jual beli terjadi di bangunan-bangunan pasar maupun di lahan pertanian, itu juga dinamakan dengan pertukaran jual beli ya. Barang dengan uang ya. Contoh yang lainnya adalah sistem kerja upah. Jadi para buruh tani bekerja lalu diupah dengan uang. Jadi kalau kita memperhatikan aspek distribusi pada masyarakat di pedesaan ini, ada yang menganut pola resiprositas, ada yang menganut pola redistribusi, dan ada yang menganut pola pertukaran. Beragam. Berbeda dengan masyarakat yang sudah bercorak kapitalis. Tentu pada masyarakat yang sudah bercorak kapitalis seperti di perkotaan itu dominan ciri-ciri pertukaran ya, jual beli antara barang, ada uang, atau ada uang ada barang begitu ya. Tenaga kerja dihargai dengan uang. Baik, sampai di sini terlebih dahulu saya membuka kesempatan bagi Anda untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Apakah penjelasan ini bisa dipahami?
Pak bisa. Barangkali ada istilah-istilah yang Anda sulit untuk memahaminya, silakan disampaikan pertanyaannya. Ya, bagaimana? Coba diulangi lagi pertanyaannya. Aspek distribusi dalam ekonomi pedesaan itu dimulai sejak kapan? Dan juga setahu saya pertukaran ini pun sebelum adanya ekonomi, pertukaran udah dilakukan sejak dulu. Iya. Jadi sejak kapan 3 pola distribusi ini udah ada gitu? Ya, ya sebetulnya 3 pola ini bisa kita pergunakan untuk meneropong ya, atau menganalisis bahwa pola-pola distribusi yang ada pada tipe masyarakat, baik masyarakat yang agraris maupun masyarakat yang industrialis begitu. Kalau masyarakat yang bercorak industrialis itu sudah jelas tipe distribusi yang paling dominan itu bisa kita lihat pada tipe pertukaran, di mana hampir semua barang dan jasa itu dapat dipertukarkan dengan uang. Ya, maka masyarakat industrialis yang kapitalistik itu sangat tergantung kepada pasar. Jadi ada berlaku hukum permintaan dan penawaran, begitu ya. Harga itu akan terbentuk melalui kekuatan permintaan dan penawaran. Bukan merupakan suatu kewajiban sosial budaya yang harus dilaksanakan. Ini perbedaannya ya. Nah, sebaliknya pada masyarakat yang bercorak agraris, ya tadi yang petani peasant, ya petani subsisten, selain dijumpai tipe pertukaran, artinya produk pertanian ditukar dengan uang, ya, dijumpai pula bentuk pertukaran yang lain, distribusi yang lain, yaitu redistribusi dan resiprositas. Bahkan pola resiprositas ini menjadi sangat mudah ditemui pada masyarakat desa yang bercorak agraris. Jadi pola resiprositas ya tidak harus di situ pertukaran yang terjadi atau hubungan yang terjadi adalah cash and carry ya. Dimana kalau pertukaran jual beli itu kan uang, ada barang begitu kan. Nah, kalau resiprositas ini tidak cash and carry begitu ya. Sewaktu-waktu dia bekerja di tempat si A misalnya begitu, nanti di lain waktu orang ini si A ini akan bekerja menolong di tempatnya si B. Ini bentuk-bentuk yang disebut dengan pola resiprositas. Jadi kalau ditanyakan sejak kapan, tentu saja pola pertukaran ini akan dimulai ketika masyarakat mengenal uang, gitu ya. Dominannya uang yang dipergunakan oleh masyarakat itu sebagai alat tukar, kemudian distribusinya mengambil tipe pertukaran. Baik, saya lanjutkan materi dulu ya. Nah, ini tadi terakhir di sini ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Aspek konsumsi. Ini coba Gani Setiawan. Anda berusaha menjelaskan di sini dari slide ini, silakan. Antara kehidupan dan profan dan sakral.
konsumsi sebagai identitas. Yang ketiga, Baik, putus-putus ya. Baik, putus-putus. Coba saya minta Faiza Aini, coba.